salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini tentang hakikat taubat. Nanti sekretaris mohon di absen dan serahkan kepada saya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca nomor kita Biridha'illah wa risafa'ati Rasulillah Al-Fatihah. Dan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok yang terdiri, setiap kelompok itu ada 5 orang. Nah, jadi langsung saja kepada kelompok yang bertugas pada hari ini dipersilakan untuk presentasi. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang hakikat taubat yang akan dibacakan oleh Anandario. Baiklah, saya akan membacakan materi yang berjudul hakikat taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tawab, yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dari dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya menuju ketaatan kepadanya, memohon ampun dari dosa dan maksiat, menghinakan diri di hadapannya, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Karena kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa lagi kita kembali dan yang mengampuni dosa-dosa kecuali Dia, Sang Maha Pengampun. Karena kita manusia yang lemah, sering salah dan lupa. Setelah akan lanjutkan bacanya dari bilang juga. Baik, saya akan lanjutkan bacaan materi. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada 2 macam, adalah taubat mutlak dan taubat muqayyad atau terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Rasulullah SAW beliau bersabda, artinya setiap anak cucu Adam itu bersalah dan sebaik-baik mereka yang bersalah mereka bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Celia. Saya izin bertanya. Jika kita sudah bertaubat tetapi hilaf dalam melaksanakannya, apakah taubat tersebut masih bisa diterima? Silakan dijawab. Baiklah, kita bertaubat tetapi hilaf dalam melaksanakannya, apakah taubat tersebut diterima? Ya, Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak cucu Adam itu bersalah dan sebaik-baik mereka yang bersalah mereka bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Dea dari kelompok 3 ingin bertanya. Apakah orang yang bersabar saat kiamat tiba diterima taubatnya? Silahkan dijawab. Terima kasih. Jawab. Allah tidak taubat orang yang bertaubat saat kiamat juga tidak diterima taubatnya. Karena taubat yang diterima yaitu taubat di saat menjelang kematian. Izin menambahkan dari pertanyaan Dea dan jawaban dari Rizky. Ketika bertobat pada hari kiamat tiga, apakah taubatnya diterima? Bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa tidak diterima taubat seseorang ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Rika atas pertambahan dari jawabannya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakalan. Diskusinya lumayan bagus. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat taubat ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemakalan tadi bahwa taubat ini berasal dari kata tawwaba yang bermakna kembali. Nah, jadi maksudnya di sini ialah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Nah, jadi jika kita sudah berniat mau bertaubat namun masih mengulangi, seperti dalam pertanyaan pertama tadi dari saudari Maya Sari, bahwa ketika kita sudah taubat masih saja mengulangi, maka itu bukan taubat. Ya. Lalu bagaimana hukumnya jika kita sudah taubat namun masih mengulangi? Apakah kita kalau sudah taubat terus mengulangi akan diterima lagi taubat kita? Ya. Semuanya kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwa tergantung pada hari akhir atau waktu kita mau meninggal dunia. Ada orang yang ahli maksiat tapi dia masuk ke dalam surga. Ada pula yang ahli dalam ibadah tetapi ia masuk ke dalam neraka. Nah, ini maksud daripada hadis Nabi tersebut. Nah, jadi jika kamu sudah merasakan ahli ibadah, jangan sombong. Jika kamu sudah merasa ahli maksiat, entar juga saya akan taubat. Siapa tahu pulang dari sekolah, pulang dari pasar, atau habis makan keselak meninggal, dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, jadi hadis Nabi ini tidak seolah-olah membuat kabar bahagia kepada ahli maksiat, bukan itu maksudnya. Tetapi lagi-lagi jangan sombong terhadap amal ibadah kalian. Ada sebuah kisah. Nah, si fulan ini ahli maksiat, tetapi dia masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Nah, dia ini telah membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang, kemudian dia mau tobat dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian di perjalanan dia tabrak, meninggal. Lalu malaikat protes, "Ya Allah, kenapa beliau ini dimasukkan ke dalam surga sedangkan dia ini ahli maksiat?" Nah, kata Allah, coba kamu hitung perjalanannya, dekat mana dia terhadap yang mau ditujunya mau bertobat tadi, atau tempat dia membunuh orang tadi.
begitu diukur sama malaikat ternyata lebih dekat kepada tempat yang mempertaubat. Itu maksud saya, kalau kita merasa bahwa kita banyak dosa, banyak kesalahan, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertaubat kepada Allah. Begitu juga yang sudah merasa bahwa diri kita sudah ahli ibadah dan lain sebagainya, jangan angkuh, jangan merasa kalian paling benar. Jangan juga merasa bahwa teman kalian ini paling kotor sehingga nggak mau ditemani lagi. Ada yang mau dipertanyakan? Yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sekretarisnya mengabsen teman-temannya, nanti disetorkan kepada saya siapa yang tidak hadir pada hari ini. Jadi materi kita pada pertemuan kemarin yaitu tentang hakikat taubat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat daripada taubat. Dalam hal ini nanti akan dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok 2. Marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca umul kitab Biridhalillah wali syafa'ati rasulillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya langsung saja kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang tema kita pada hari ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan syarat-syarat taubat yang akan dibacakan oleh pemateri Lela Fadila dan Sulisma Elsanti dan penjawab pertanyaan Resiska Dora Elsa dan Anis Laila. Syarat-syarat taubat. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Kedua, menyesali dosanya, menyadari kesalahan, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Keenam, berjanji tidak akan menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal salih. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan samping syarat tersebut di atas, ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, riba, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus mohon maaf. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana jika sudah bertaubat namun kita yang salah pada orang lain? Di sisi lain, orang tersebut sudah meninggal. Izin menjawab. Instruksi izin menjawab. Saya pernah membaca dalam buku
Muhammad Quraish Shihab bahwasanya jika kita tidak sempat meminta maaf karena yang bersangkutan telah meninggal atau sebab lain, maka berdoa merupakan salah satu cara mungkin bisa meluluhkan hati yang teraniaya sehingga tidak menuntut ganti di akhirat. Coba yang mana? Coba yang mana? Izin menambahkan. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk menebus dosa terhadap seseorang yang telah meninggal adalah dengan melakukan ziarah kubur ke makam orang tersebut, lebih bagus jika hari Jumat. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Next. Yuk bertanya lagi deh. Oke. Harus bertanya. Bagaimana jika niat seseorang bertaubat menjalankan perintah Allah namun hatinya ria? Izin menjawab, maka tidak diterima jika melakukan syarat keempat taubat yaitu ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Ada yang mau menambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Instruksi izin menambahkan, ria termasuk menghapuskan pahala kita. Jadi jika sesuatu diiringi dengan ria, maka akan percuma saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tentang materinya lumayan bagus walaupun masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki minggu depannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara-cara taubat dan yang dipertanyakan oleh teman-teman pihak tadi. Duduk dulu nggak Bapak? Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh pemakaran tadi, bahwa syarat-syarat dari taubat ada 10. Nah, jadi yang pertama yaitu Islam. Nah, jika ada orang kafir yang mau bertaubat sebelum dia memasuki agama Islam, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia benar-benar menyesali perbuatannya, kalau dia belum mengucap syahadat, maka dia belum diterima taubatnya. Kemudian yang kedua itu menyesali dosanya, yang dinamakan dengan taubat, yaitu menyesali dosanya dan tidak melakukan lagi apa yang telah dilakukan sebelumnya dan mengubah dirinya untuk lebih baik lagi. Setelah itu menyadari kesalahan atau mengakui dosanya, ini sudah jelas. Setelah itu ikhlas melakukannya bukan tujuan ria atau kepentingan dunia. Pertanyaan nomor 2 tadi yang tentang ria. Nah, jadi apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan, jika kita diiringi dengan rasa ria, maka itu percuma saja. Ya, sesuai dengan pertanyaan dari saudari Widi, bagaimana jika niat seorang bertaubat menjalankan perintah Allah, namun hatinya ria, maka percuma saja, seperti yang dijawab oleh pemakaran tadi. Misalkan kalian mau sholat taubat, mau menangis kayak, mau bagaimana, tetapi hatinya diiringi dengan dia, mau dilihat oleh orang lain, busuk ini sholatnya. Jadi itu percuma saja. Dan ini tergantung daripada niat kita semuanya. Apa niat itu? Ada yang bisa jawab niat? Apa sih niat itu? Nah, jadi niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluha fi qalbi wa talaffazu biha sunnatan.
Jadi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, berbarengan dengan melakukan pekerjaan. Jadi kalau hanya berucap saja itu bukan niat. Selain itu wa mahalluha fi qalbi, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffazu biha sunnatan, dan mengucapkan sebuah niat itu adalah sunnah. Dan jadi sama seperti dengan taubat ini, mengucapkan taubat itu enggak harus, karena niat seseorang itu dalam hati. Tetapi yang dinamakan sebuah niat melakukan sebuah tindakan, jadi tidak hanya omong kosong saja. Selanjutnya, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Setelah itu berjanji tidak akan mengulangi. Ini sudah jelas. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Ini sudah jelas juga. Masa taubat sebelum nafas sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, jadi ini, jika sudah nafas kita sudah di tenggorokan, kemudian kita mau bertaubat, maka taubat kita tidak diterima. Kemudian ini maksudnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ini hari kiamat. Jadi pada hari kiamat taubat kita juga tidak akan diterima. Setelah itu memperbanyak Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Nah, sholat taubat nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bukan pertemuan kali ini. Dan yang terakhir, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta maka dikembalikan, jika berupa tuduhan dan lain-lain maka harus dimaafkan. Nah, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan dari saudari siapa tadi? Yusnita ya. Bukan, dari saudari Ica, maaf. Nah, jika orang itu sudah meninggal bagaimana? Sedangkan kita mau minta maaf, orangnya sudah meninggal. Kita kan mau taubat, masih mempunyai dosa kepada teman kita, teman kita ini sudah meninggal. Nah, bagaimana coba? Saya bisa jawab. Nah, caranya kalau menurut dari Al-Habib Quraish Shihab, menurut beliau, ya kita harus setidaknya ziarah kubur, berdoa untuk mendoakan beliau. Jika kita tidak tahu kuburannya, ya setidaknya kita mendoakan beliau, semoga kita di akhirat nanti tidak dituntut oleh beliau. Nah, jadi ini menurutnya Al-Habib Quraish Shihab. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak puas dengan doa, kita tahu rumahnya, rumah keluarganya, ya sebaiknya kita ke rumah keluarganya, menjelaskan kepada keluarganya, semoga dimaafkan oleh keluarganya dan pada khususnya kepada yang telah meninggal. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, waktu kita sudah habis. Untuk tugasnya nanti dirangkum pertemuan kita pada hari ini. Biasanya bagi yang tidak merangkum tidak mendapatkan nilai. Jadi mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam para Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk. Ya, nanti sekretaris mohon di absen dan seperti biasa diberikan kepada saya ketika sudah ada pembelajaran. Baik, kita sudah membahas tentang hakikat taubat, syarat-syarat taubat, dan ini pertemuan terakhir kita, yaitu tentang tujuh dari taubat. Nanti akan dipresentasikan oleh teman kita yang sudah siap. Jadi langsung saja untuk meningkat waktu kita, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca umul
kitab ridhoillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Dari pada kelompok. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kedudukan taubat, dan untuk materi akan dibacakan oleh keluarga saya. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Hamba meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya jalan tersebut dan selalu menepatinya sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seseorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya bertanya, apakah ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Okta. Instruksi dan jawab. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu dan Allah tidak akan mengampuninya. Apakah jawabannya diterima? Izin menambah. Contoh dari syirik yaitu menyekutukan Allah dengan berhala-hala maupun makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan hal ini disebut musyrik. Apakah cukup? Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang dipertanyakan? Bagaimanakah cara taubat nasuha? Untuk pertanyaan dari Tio akan dijawab oleh Indi. Iya. Instruksi izin menjawab. Taubat nasuha dengan cara meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Apakah ada yang ditambahkan? Ya. Niat salat nasuha yaitu usolli sunatan al-bakar rakaataini bila berhala. Salat ini seperti salat sunnah biasanya 2 rakaat 1 salam. Namun bisa juga 4 rakaat ataupun 6 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat salam. Apakah cukup? Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kalau sudah cukup, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3 atau kelompok yang terakhir ini mempresentasikan tentang tema kita, yaitu tentang kedudukan taubat. Yang mana pada minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Baik, kedudukan taubat ini menurut Ibnu Qayyim yaitu kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Ya, maksudnya yaitu hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya dari jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Ini sampai mati. Nah, jika kita sudah bertaubat, sudah tidak mau mengulangi perbuatan kita itu, maka tekad kita itu sampai mati. Jika masih melakukannya, itu bukanlah taubat. Nah, setelah itu Allah juga berfirman bahwa walaqad karramna bani Adam. Semua manusia itu Allah muliakan. Jadi nggak mesti dia itu orang Islam yang dimuliakan oleh Allah. Orang Kristen Allah muliakan. Orang Yahudi Allah muliakan dan lain-lain. Tetapi ingat kata Allah, wala tulqu bi aydiyakum ila ta'alluka. Janganlah
kita menceburkan diri kita sendiri ke dalam kehancuran. Nah, jadi maksudnya kita terserah mau ngapain aja di muka bumi ini, kita terserah. Mau pacaran kayak terserah, mau dia mencuri kayak terserah. Tapi ingat, wala tulqu bi aydiyakum ila tahalluka. Janganlah kita menceburkan diri kita sendiri ke dalam kehancuran. Jadi kita sendiri yang memperkirakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang mau bertaubat. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman-teman tadi bahwa apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Ya, benar yang dijawab oleh pemaparan tadi, yaitu syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan benda-benda dan lain sebagainya. Ini termasuk tidak diampuni oleh Allah. Dan yang melakukan syirik ini, dia sudah masuk ke dalam musyrik. Maksudnya gimana? Misalkan saya ada batu akik. Nah, saya ntar mau diketabrak gitu pulang sekolah. Nauzubillah. Enggak apa-apa, kebal. Batu ini nih yang bikin saya kebal. Nah, itu sudah syirik. Hati-hati. Ini termasuk syirik. Walaupun segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya, jika sudah berkata ini batu ini nih yang menyelamatkan saya, maka berhati-hati dalam berkata, maka sudah ini hukumnya syirik, kecuali Allah yang membantu saya. Ada yang bertanyakan? Siap, cukup. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa belajar karena minggu depan kita akan UTS. Dan ini jangan saja dipelajari, tapi diresapi, karena sesuatu itu tergantung pada akhir amal kita, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang pertama. Kalau kita ini ahli ibadah, tetapi begitu kita sudah mendekati syakaratul maut, kita malah melakukan yang ahli maksiat, maka kamu masuk ke dalam neraka. Tetapi itu juga sebaliknya, orang sering mencuri, sering merampok, sering membegal, tapi begitu ada akhir hayatnya dia bertaubat, tapi sebelum di kerongkongan ya, dia bertaubat dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau sudah rajin ibadah, jangan angkuh, jangan merasa dirimu paling benar. Begitu juga dengan ahli maksiat, jangan merasa bahwa ilmumu akan manja. Nah, kalau sudah ada di kerongkongan, kita kan sudah mengetahui. Contohnya ada Fir'aun, begitu dia sudah ada di kerongkongan, baru dia meminta pertolongan kepada Allah dan akhirnya tidak diterima. Tinggal presiden pertama Turki. Presiden pertama Turki yang pertama bernama Mustafa Kemal. Turki ini kan dulunya tempatnya sebuah kekhalifahan Utsman. Nah, dan akhirnya sekarang runtuh karena kemasukan budaya-budaya dari barat. Dan Mustafa Kemal ini yang dulunya dia adalah orang yang miskin dan menjadi sebuah tentara, dan akhirnya dia bergabung dengan kelompok-kelompok orang barat dan dia pun mendirikan sebuah negara yang bernama Turki. Nah, Mustafa Kemal ini memasukkan budaya barat ke dalam Turki. Azan harus menggunakan bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Turki. Jadi Al-Quran ini harus menggunakan bahasa Turki. Jadi yang berbau Arab itu dimusnahkan oleh Mustafa Kemal. Dan begitu ada ayatnya tidak diterima, mayatnya membusuk dan diapit oleh dicorlah pakai semen, pakai batu juga. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.